kita terhadap yaitu Sang Hyang Widi. Nah sekarang bagaimana yaitu tentang kemanunggalan Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi ini sebenarnya tunggal, satu. Tetapi di sana ada berbagai manifestasinya. Nah dalam Weda disebutkan bahwa Ekam Sadwipra Bahuda Wadan Tiagnim yang 6 Matari Swanam Aku, yang artinya hanya orang bijaksana menyebutkan bahwa Tuhan itu sebagai Yama, ya itu hanya orang yang bijaksana. Itu disesuaikan dengan fungsi dan manifestasinya. Selain itu lagi bahwa disebutkan ada itu yang disebut dengan Dewa Trimurti, yang mana Tuhan itu sebagai pencipta disebut Dewa Brahma. Tuhan itu sebagai pemelihara disebutlah diberikan nama Dewa yaitu Dewa Wisnu. Dan Tuhan itu sebagai pelebur diberikan sebutan sebagai Dewa Siwa. Tuh, padahal itu adalah satu adanya, tunggal. Sang Hyang Widi itu satu, tapi mengambil manifestasinya atau fungsi yang berbeda-beda, maka disebutlah dengan nama yang berbeda-beda. Nah, hal ini tak ubahnya seperti Bapak. Mohon maaf, sekarang Bapak sebagai contoh ya. Nah, Bapak sebagai contoh, di mana dalam keadaan sekarang ini Bapak berdiri di depan kelas, memberikan pelajaran pada anak-anak. Bapak ini sekarang, maka anak-anak atau orang lain memanggil Bapak sebagai Bapak Guru, kan gitu, Bapak Guru sekarang. Tapi sebentar lagi anak-anak, Bapak setelah mengajar ini pulang ke rumah, nanti sampai di rumah Bapak akan yaitu membaca di kebun, menanam jagung, menanam padi. Tapi orang memanggil Bapak pada saat itu tak mungkin dipanggil sebagai Bapak Guru. Tapi panggilan untuk Bapak pada saat itu adalah Bapak Tani, petani Bapak dipanggil. Demikianlah keberadaan Tuhan. Kembali pada saat menciptakan dipanggil sebagai Dewa Brahma. Pada saat memelihara diberi nama Dewa Wisnu. Pada saat melebur diberi nama Dewa Siwa. Kembali ke Bapak, mohon maaf saya contoh ini. Nah, saat nanti malam Bapak pergi ke laut, mengambil perahu sebagai alat berlayar untuk menangkap ikan. Apakah Bapak masih dipanggil Pak Tani atau Pak Guru? Jelas tidak, ya kan? Bapak itu dipanggil sebagai Bapak Nelayan. Demikianlah keberadaan saya di Bapak ini hanya satu. Padahal pada saat mengambil tugas dan fungsi yang berbeda-beda, atau Bapak ini mengambil pekerjaan yang berbeda-beda, berbedalah panggilannya. Demikianlah keberadaan Sang Hyang Widi menunggal atau tunggal. Sang Hyang Widi hanya satu. Itu yang kita yakini. Nah, demikianlah yaitu keberadaan Sang Hyang Widi tunggal. Kembali Bapak katakan, kalau Sang Hyang Widi berkuasa menguasai daerah utara, maka Sang Hyang Widi itu diberi gelar atau sebutan sebagai Dewa Wisnu. Pada saat Sang Hyang Widi menguasai daerah timur, maka beliau diberi sebutan itu sebagai Dewa Iswara. Pada saat Sang Hyang Widi menguasai daerah selatan, maka Sang Hyang Widi diberi sebutan sebagai Dewa Brahma. Dan begitu juga Sang Hyang Widi pada saat menguasai daerah barat, diberi sebutannya sebagai Dewa Mahadewa. Dan pada saat menguasai daerah tengah, Sang Hyang Widi diberi sebutan sebagai Dewa Siwa. Demikianlah keberadaan itu tunggalnya Sang Hyang Widi, padahal itu artinya satu, tapi dia mengambil manifestasi, mengambil fungsi yang berbeda-beda, maka disebutlah dengan banyak nama. Ya demikian anak-anak tentang yaitu Widitado atau Widisrada, itu keyakinan terhadap adanya itu Sang Hyang Widi. Nah sekarang kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua, bagian dari Panjasrada yang kedua yang disebut dengan Atmetatwa atau Atmesrada.
yaitu keyakinan terhadap adanya atma yang menghidupi makhluk hidup. Jadi kita yakini kalau tanpa ada atma yang menghidupi makhluk hidup, tak mungkin makhluk hidup ini bisa hidup. Jadi atma itu berasal dari Sang Yang Widi, dari Brahman asalnya, yang merupakan percikan terkecil dari Brahman yang menghidupi makhluk hidup. Nah, apabila makhluk hidup ini sudah rusak, maka akan tidak ada atmanya lagi, dia akan menjadi meninggal atau mati. Nah, seperti kita sebagai manusia, nah, Bapak ini sudah tua, nanti tua, semakin lama semakin tua, badan Bapak sudah rusak, semuanya sudah tidak dapat berfungsi, maka ditinggalkanlah oleh atma. Atma itu akan meninggalkan kita menjadi mati. Demikian juga makhluk-makhluk yang lain. Kalau sudah tanpa atma, berarti dia adalah menjadi mati. Nah, maka dari itu, anak-anak ini semua haruslah pelihara diri kita agar diri kita tetap yaitu sehat, tetap baik, sehingga atma itu tetap berada pada diri kita, sehingga anak-anak tetap hidup. Tapi kalau badan rusak, atma itu akan meninggalkan kita, kita akan jadi mati. Tidak menunggu tua lagi umpamanya. Tidak. Anak muda pun bisa yaitu mati, asalkan badannya sudah rusak. Contoh umpamanya, ada pemuda membawa sepeda motor dengan yaitu mengebut keterlaluan kecepatannya sampai tinggi. Begitu terjadi kecelakaan, maka rusaklah anggota tubuhnya, kepalanya penyok, perutnya keluar, rusak dah. Maka hal tersebut akan menimbulkan kematian. Tidak mau atma di sana lagi. Maka anak-anak baik-baik membawa diri, biar bagaimana badan anak-anak sebagai wadah atma itu menjadi terus baik. Itu anak-anak. Pernah kan anak melihat orang yang demikian? Tentu pernah kan? Ataukah baca-baca dalam koran atau dalam televisi, kelihatan orang yang badannya rusak ditinggalkan oleh atma, mati dia. Nah, itu. Nah, demikian. Nah, kembali Bapak tadi katakan bahwa atma itu bersumber dari Brahman, asalnya dari. Maka dari itulah sekarang bagaimana yaitu sifat-sifatnya, sifat-sifat atma. Nah, sifat atma itu yang nomor satu dikatakan itu acodya, yang artinya tak terlukai oleh senjata. Bagaimanapun tajamnya senjata tidak akan melukai yaitu atma. Tetapi yang bisa luka itulah badan kasar. Kalau kita tertebas oleh senjata yang tajam, atma tidak ikut tertebas, hanya kita yang luka. Tuhan anak, ya. Jadi atma itu tidak bisa terlukai oleh. Yang kedua, itu disebut dengan adaya, artinya tak terbakar oleh api. Jadi walaupun kita bertemu ke api, atma itu tetap. Walaupun kita dibakar, atma itu tidak akan terbakar. Itu. Jadi hanya yang terbakar itulah badan kasar. Nah, yang ketiga itu akleda, yang artinya tak terkeringkan oleh angin. Yang terkeringkan anak kembali badan kasar yang terkeringkan, atma itu tidak. Yang keempat ada sebenarnya acesya, tak terbasahkan oleh air. Walaupun kita kehujanan basah kuyup, atma itu tidak terbasahkan. Hanya yang terbasahkan kita sampai menggigil. Atma itu tidak bisa basah oleh air. Yang kelima ada disebut atma itu dikatakan bersifat nitya, yang artinya abadi. Ya, abadi, kekal abadi. Yang keenam ada sebenarnya sarwagata, yang artinya di mana-mana ada, dimanapun ada atma. Dimanapun
pun ada atma. Karena atma ini bersumber dari Brahman, Pak katakan kembali, yang tidak ubahnya seperti itu matahari. Mataharinya itu Brahman, sinarnya itu atma. Kemana? Kan ke seluruh dunia dia sinarnya. Itulah yaitu atma kalau Bapak umpamakan, yang masuk ke dalam makhluk hidup. Jadi antara sinar matahari dengan sinarnya itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga di sini sarwagata itu artinya di mana-mana ada. Nah, mana-mana ada seperti sinar matahari ini. Yang nomor 7 ada disebut dengan setanu, artinya tak berpindah-pindah, diam ya, tidak berpindah dari makhluk satu ke makhluk lain, tidak, dia tidak berpindah-pindah. Nah, yang bergerak inilah makhluknya, badan kasarnya yang bergerak. Yang nomor 8 disebut acala, yang acala artinya tak bergerak. Nah, acala tak bergerak, diam dia, tidak bergerak. Yang bergerak badan kasar yang bergerak. Yang nomor 9 ada sanatana, yang artinya selalu sama. Atma-atma ini sama. Antara atma bapak dengan atma anak-anak ini sama. Begitu juga dengan atma-atma yang lain, makhluk-makhluk lain. Kenapa? Sumbernya asalnya ada dari Brahman, itu sama. Nah, yang nomor 10 ada awaktu, yang artinya tak dilahirkan. Tidak ada yang melahirkan atma. Tapi sumbernya dari Brahma, itu sumber, bukan Brahma yang melahirkan. Kembali seperti Bapak katakan, seperti sinar dengan matahari. Sinar ini sumbernya dari matahari. Dan anak, ya. Nah sekarang nomor 11 ada ya acinca, yang artinya tak terpikirkan. Bagaimana kita memikirkan atma? Seperti apa dia? Tak bisa terpikirkan. Tak bisa terpikirkan. Tapi itu memang benar-benar ada. Karena ada kita tak bisa hidup. Kita tak mampu memikirkannya. Nah, yang nomor 12 awikara, yaitu tak berubah, sempurna, tidak laki, tidak perempuan. Nah, sini atma tidak berjenis kelamin. Laki tidak berubah. Hanya yang berjenis kelamin itu adalah badan kasarnya. Seperti bapak dengan mama. Kan gitu. Nah, gitulah yaitu keterangan tentang kepercayaan terhadap adanya atma yang betul-betul kita percayai memang demikian adanya. Ya. Nah, sekarang lanjut. Bagaimana yaitu keyakinan kita yang nomor 3 yang disebut dengan karma pala tatur atau karma pala srada, yaitu keyakinan terhadap kebenaran adanya hukum sebab akibat atau hasil dari perbuatan. Nah, jadi dalam kehidupan kita ini kita yaitu sebenarnya harus yaitu berbuat, dan perbuatan itu nanti akan pasti ada hasilnya. Nah, hasil dari perbuatan itu tergantung dari perbuatan, yang mana perbuatan itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan baik disebut subha karma, perbuatan buruk disebut asubha karma. Nah, hasil dari perbuatan itu juga demikian. Ada hasilnya baik, ada hasilnya buruk. Kalau perbuatannya yang baik, maka menghasilkan hasil yang baik. Kalau perbuatannya buruk, akan menghasilkan hasil yang buruk. Maka tidak salah orang tua mengatakan, jagung kita tanam, jagung hasilnya. Padi yang kita tanam, padi hasilnya. Pisang yang kita tanam, pisang hasilnya. Apapun yang kita perbuat, demikianlah hasilnya. Ale ginawe, ale binage. Ayu ginawe, ayu dinemu. Nah,
baik perbuatan kita akan menimbulkan hasil yang baik. Kalau jelek perbuatan kita akan menimbulkan hasil yang jelek. Nah, karma pala ini sangat berpengaruh sekali terhadap yaitu kehidupan kita. Nah, di mana nantinya kita hidup ini tergantung pada yaitu karma pala. Yang mana karma pala itu dibedakan menjadi 3, yaitu 1 sancita karma pala. Sancita karma pala ini adalah hasil perbuatan yang tidak habis dinikmati pada kehidupan terdahulu sehingga dinikmati pada kehidupan sekarang. Jadi pada masa hidup kita terdahulu, sebelum kita hidup sekarang, ada kehidupan yang terdahulu. Pada waktu itu kita tidak habis menikmati perbuatan-perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk. Sehingga hasilnya itu akan dinikmati di kehidupan sekarang ini. Coba anak-anak anak, temanmu. Coba anak-anak perhatikan di masyarakat. Pernahkah anak-anak menemukan orang yang sama? Termasuk di kelas kamu ini, adakah yang sama? Kan tidak ada. Apa itu penyebabkan? Inilah penyebabnya yang disebut dengan sancita karma pala, yaitu menikmati hasil perbuatan yang terdahulu dinikmati sekarang, sehingga kehidupan kita berbeda-beda, baik dari segi wajah, baik dari segi ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau dulu suka mengejek, mungkin sekarang wajahnya lahir bodoh. Itu umpamanya kan. Kalau dulu dalam kehidupan dulu rajin sekali bercocok tanam, bekerja apapun rajin, belum habis menikmati hasilnya pada saat itu, sehingga sekarang lahir di tempat yang kaya dengan kekayaan yang berlimpah. Makanya jangan heran anak-anak begitu melihat masyarakat tidak bekerja tapi kaya. Itu adalah menikmati hasil perbuatan yang terdahulu. Nah, di samping itu juga ada juga orang yaitu bekerja sampai dari pagi sampai malam, dan juga hidupnya pas-pasan. Kembali, itu adalah sancita karma pala, menikmati hasil yang terdahulu. Nah, sekarang dilanjutkan ke yang nomor 2, yaitu prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala ini adalah yaitu akibat dari perbuatan kita sekarang langsung dinikmati pada kehidupan sekarang juga, tidak ada sisanya. Nah, sekarang anak-anak yaitu bercocok tanam, menanam padi, menanam jagung, lagi 6 bulan hasil kita nikmati. Itulah yang disebut karma pala. Sekarang kita berbuat baik, membantu teman, sehingga bagaimana kita dimudahkan dalam kehidupan, diberikan oleh Tuhan karena kita suka membantu. Itu hasilnya sudah sekarang dinikmati. Begitu juga kalau mencuri. Nah, sekarang mencuri, anak-anak bisa berpaling sampai tidak diketahui, tapi lagi 3 bulan ada curiga, diambil sampai ke kantor polisi, dihukum anak-anak. Nah, itu adalah prarabdha juga yang disebut dengan karma pala cicih juga prarabdha ini. Jadi dinikmati pada saat kehidupan sekarang berbuat, sekarang dinikmati. Nah, itulah yang disebut dengan prarabdha karma pala. Yang nomor 3, bagian dari karma pala ini ada yang disebut dengan yaitu kriyamana karma pala, yaitu hasil perbuatan yang tidak dinikmati pada saat berbuat sehingga dinikmati pada kehidupan berikutnya. Nah, sekarang anak-anak berbuat ini tapi tidak sempat menikmati. Tidak sempat. Anak-anak akan umpamanya begitu menanam belum menikmati hasilnya sudah meninggal. Nanti hasilnya itu akan dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Nah, sepertinya umpamanya anak-anak sekarang menanam pohon kelapa belum habis dinikmati, sudah nantinya sampai
di kehidupan yang akan anak-anak akan hidup lahir di tempat orang yang punya kelapa banyak. Demikianlah contohnya. Ya. Nah, demikian yaitu keberadaan daripada karma pala. Sekarang lanjut kita yaitu ke bagian yang keempat yang disebut yaitu punarbawa tattwa atau punarbawa serada, yaitu keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali. Yang mana kelahiran kembali ini adalah yaitu samsara. Kita dilahirkan kembali di sini sebenarnya sangat-sangat bersyukur. Di mana dengan kelahiran sekarang yang berulang-ulang ini kita dapat yaitu memperbaiki daripada perbuatan-perbuatan kita yang jelek di masa lalu, yang jelek di masa kehidupan yang terdahulu. Sekaranglah kita perbaiki kesempatannya. Itu makanya kita dalam dilahirkan sekarang ini haruslah berusaha yaitu berbuat baik kembali kepada orang malu. Kalau baik tidak berbuat, hasilnya nanti akan baik. Nah, demikianlah yaitu tentang yaitu punarbawa tattwa. Nah, sekarang lanjutkan yang ke berikutnya yaitu moksa tattwa atau moksa serada, yaitu keyakinan terhadap kebebasan yang tertinggi, yakni bersatunya Atma dengan yaitu Brahman. Nah, di sini kebebasan yang tinggi sini apa yang disebut dengan yaitu moksa, bersatunya Atman dengan Brahma. Itu adalah didasari dengan yaitu perbuatan yang baik. Nah, sekarang tingkatan-tingkatannya untuk mencapai moksa ada itu yang disebut dengan moksa, yaitu kelepasan dengan meninggalkan bekas berupa badan kasar. Nah, begitu bersatunya Atma dengan Paramatma atau dengan Brahman, dengan yaitu meninggalkan yaitu badan kasar. Nah, dengan meninggalkan manyak gitu. Itu disebut dengan moksa. Kalau nomor 2 itu adi moksa, kelepasan dengan meninggalkan bekas yaitu berupa abu. Nah, pada saat meninggal, karena itu orang berbuat baik bisa mencapai itu Brahman, maka yang ditinggalkan itu adalah abu. Jadi orang tersebut mampu membakar dirinya sendiri sehingga pada saat meninggal dia hanya meninggalkan abu. Nah, begitu juga yaitu yang terakhir yang disebut dengan paramomoksa, kelepasan tanpa meninggalkan bekas. Nah, di sini begitu orang meninggal hilang seketika, tidak ada badan kasar. Itu disebut dengan paramomoksa. Ya, demikianlah yaitu tingkatan-tingkatan moksa. Tapi moksa ini juga bisa dicapai semasih hidup, yang disebut dengan yaitu jiwa mukti. Jadi kebahagiaan semasa hidup ini disebut dengan yaitu jiwa mukti. Pelepasan yang semasa hidup disebut dengan jiwa mukti. Ya, yang maksudnya pelepasan tidak lagi terikat dengan adanya duniawi, tidak memikirkan kekayaan, tidak memikirkan kemiskinan, tidak terpengaruh terhadap apapun yang ada di dunia. Itulah yang disebut dengan kelepasan. Nah, demikian anak-anak tentang yaitu moksa tattwa. Nah, sekarang sebelum Bapak simpulkan bagaimana, ada yang pertanyaan? Nah, tolong ya, kalau ada pertanyaan nanti anak-anak yaitu chat, tuh ketik di WA, kirim di grup. Setelah kirim di grup, Bapak sarankan anak-anak yang lain silakan anak menanggapi, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti Bapak akan meluruskan kembali. Nah, demikianlah pembelajaran sekarang. Karena mohon maaf, tidak bisa bertatap muka Bapak dengan anak-anak, tentunya dengan yaitu menggunakan WA. Nah, kalau tidak ada pertanyaan sekarang, nah sekarang Bapak yaitu mari kita simpulkan bersama-sama ya, bahwa Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan umat Hindu. Sudah tadi keterangannya. Dasar keyakinan. Nah, bagian-bagian dari Pancasrada adalah Brahma, Atma, karma pala, dan punarbawa dan moksa. Itulah bagian-bagian daripada Pancasrada. Nah, dengan demikian sekarang biar anak-anak nanti terus belajar tentang Pancasrada sesuai dengan buku yang sudah diberikan. Sekarang Bapak akan kirimkan nanti itu pertanyaan-pertanyaan dari doa itu dengan mengisi titik-titik, yang mana soal ini nanti anak-anak itu ambilkan buku tulis jawabannya saja, langsung kirim ke WA.
Nah, sekian dulu dari Bapak. Nah, Bapak informasikan untuk pembelajaran berikutnya bahwa pembelajaran berikutnya akan Bapak kasih yaitu tentang Tatuam Asi. Nah, untuk hari ini Bapak akhiri dengan yaitu Parame Santi. Mari ambil sikap anak-anak. Parame Santi, mulai. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih.